Ayo Pak. Namanya Bapak Ahmad Azhar, ya, atau disebut panggil Pak Azhar. Beliau seorang begitu supportnya ya. Jadi beliau adalah seorang ya aktivitas outdoor, maaf, CV-nya tidak bisa saya panjang, tapi bisa ditanyakan nggak CV beliau? CV. CV beliau boleh ditanyakan? Iya, Pak Azhar ini mulai aktivitas outdoornya mulai dari SMP ya, Pak Azhar ya. Kemudian Tahun 60 udah dari gunung. lanjut tahun berapa itu? 60. Kemudian berlanjut sampai dengan masa kuliah dan menambah variasi dari kegiatan outdoornya. Itu bukan cuma mendaki gunung. Ternyata Pak Azhar sekaya ninja Katori, dia menyusuri sungai, kemudian menyusuri gua, dan dia juga menyusuri Masya Allah. Baik, kemudian setelah bekerja mulai vakum dan tega ada Gajah Salam. Jadi begitu ada Gajah Salam, beliau aktif kembali. Boleh tentang kejadian. Kalau enggak Pak Azhar sekarang vakum. Iya, dibernasi sama setiap tahun bekerja. Baik, beliau saat ini bekerja di SBI ya Pak, Solusi Bangun Indonesia, yang unitnya adalah Health, Safety and Environment ya atau HSE. Nah, jadi insya Allah hari ini beliau akan berbagi ilmu tentang safety di dalam berkegiatan di outdoor. Baik, kami persilakan kita panggil Pak Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kayak enak dulu ya. Oke, terima kasih ya, Coach, rekan-rekan semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi, mungkin berbagi ya temannya, karena memang kalau secara global mungkin ada teman-teman di sini yang memiliki pengalaman lebih gitu ya. Tapi kebetulan saya untuk sharing, jadi nanti kalau ada sesuatu yang mungkin ini lebih bagus seperti itu nggak masalah, karena ini adalah sharing dan ini kebanyakan adalah terkait dengan apa yang saya alami sebelumnya. Gitu. Jadi tadi mungkin tebakan kalau kealamannya sebenarnya dari SD kayaknya tubing. Jadi main apa bar di kali biasa. Jadi saya yakin kalau teman-teman di sini yang hidupnya di kampung dekat kali itu pasti sebenarnya sudah banyak eksplorasi di alam. Oke, dari sini saya akan share sedikit terkait dengan bagaimana mungkin aspek safety ya, jadi terkait kita di alam. Tentunya akan sangat berbeda dengan ketika di pekerjaan saya. Jadi kalau saya di pekerjaan akan sangat kaku dengan aturan yang sangat ketat karena banyak aturan dan sebagainya. Tapi begitu di alam tetap kita perlu kontrol tapi dengan penyesuaiannya. Kebetulan nanti satu Pak itu aja. Kebetulan Pak itu mengenal saya. Oke. Jadi kalau kita lihat saat ini ya, pemberitaan saat ini cukup banyak tren terkait dengan kegiatan di luar ruangan. Kalau kita lihat sepertinya ya saya rasa itu adalah dari zamannya COVID-19. Jadi ketika COVID orang harus banyak aktif bergerak tapi dibatasi dengan area-area yang tidak boleh indoor gitu. Jadi akhirnya harus outdoor. Dan itu hype-nya luar biasa ya. Kayak misalnya di Sentul kayaknya dulu zaman mungkin belakang daerah Cisarua dan lain sebagainya. Saya pertama kali kapan kali 2020 ya kalau nggak salah ya. Setelah COVID kalau nggak salah. Saya pertama kali ke Cisarua itu 2020. Jadi tadi disampaikan off lama karena 2019 saya baru mulai aktif olahraga lagi karena mulai berat badan mulai naik. Jadi harus mengontrol. Nah kebetulan ketemu juga dan lain sebagainya. Akhirnya kita ada explore beberapa lokasi yang itu menarik. Nah dari situ kita lihat ternyata kebiasaan-kebiasaan yang bagus itu masih ada beberapa resiko yang tidak terkontrol dengan bagus gitu. Jadi niatnya bagus,
semangatnya luar biasa, orangnya jadi semakin sehat, tetapi di belakangnya ternyata masih ada resiko-resiko yang ada. Kita lihat di sini ini ada sangat mudah, mungkin ketika zaman saya kuliah dulu untuk melihat kecelakaan, ada masalah di pendakian dan lain sebagainya, itu akan susah. Tapi sekarang sangat mudah sekali. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya ada yang hipotermia sampai meninggal. Terus ada lagi yang tersesat di hutan dengan gear yang seadanya, gitu kan. Ada yang bahkan pakai sepatu kayak biasa, pakai tas tentek, cuma bawa air minum sedikit, belum tahu medan, melakukan perjalanan PD saja. Semangatnya bagus sih, semangatnya bagus, tapi harus kita bekali, kita arahkan dengan baik. Ada juga kita lihat di sebelah sini harus dievakuasi. Ini kalau nggak salah di Gunung Gede beratnya sekitar 100 kilo digendong oleh rescue rangernya dari Putri. Luar biasa, rangernya luar biasa. Dan semangatnya sebenarnya luar biasa gitu, untuk naik ke atas. Tetapi di satu sisi untuk diri kita sendiri berarti ada sesuatu yang perlu kita persiapkan agar hal itu tidak kejadian. Karena memang tujuan utama perjalanan kan nanti pulang kembali ke rumah yang selamat ya. Itu adalah yang utamanya. Terus ini juga ada beberapa foto mungkin di tempat yang lain ini clear benar ada yang memang meninggal di tempat dan harus dievakuasi dan lain sebagainya. Ada yang hilang selamat akhirnya ketemu setelah beberapa hari, kalau salah berita terakhir itu ya yang cukup menarik. Terus terakhir ini kalau nggak salah ada juga yang hilang juga. Terus tidak jauh-jauh sebenarnya. Dulu pernah ada Slacknas, kalau nggak salah tahun lalu Slacknas yang di daerah Sentul itu diikat kenapa? Karena ketika hujan airnya meluap, jalurnya tidak bisa dilewati. Ada kejadian video di mana yang nyebrang ke bawah arus. Padahal aslinya kondisinya kalau tidak hujan itu relatif ya nyebrang kali, bukan kali lah kayak batu gitu, kayak aliran air. Tapi begitu hujan cukup deras di puncak itu akan langsung air batu dan itu bisa menyebabkan orang terbawa arus dan tahu dari jatuh dengan mungkin ada beberapa air terjun waterfall atau gerobokan yang cukup signifikan itu bisa diangkat. Nah, kejadian-kejadian ini sebenarnya harusnya sudah bisa kita antisipasi dengan bagus sebelumnya. Tentunya dengan persiapan yang bagus. Makanya topik kenapa sih kita perlu mempersiapkan diri? Dan ini juga sebenarnya refleksi saya sendiri. Tadi disampaikan saya naik gunung pertama kali SMP kelas 3. Kelas saat itu 17-an naik gunung Sindoro. Gearnya nggak ada, cuma pakai jaket. Sepatunya karena harus sepatu gunung, saya pinjam sepatu tetangga sama abri. Kerasnya luar biasa. Terus ya sakit banget, tapi ya nyaman gitu kan ya. Terus yang kedua, saya cuma membawa botol air minum itu mungkin 600 ml atau mungkin kecil lah, aqua yang kecil. Karena saya nggak ngerti dan saya cuma diajak tetangga, teman-teman pemuda di tempat saya, ayo naik gunung 17-an rame nih, bagus. Ayo kita berangkat. Benar ceritanya. Jadi saya membawa roti tawar sedikit sama sebenarnya roti, air, dan alhamdulillah kita naik itu kalau di Jawa biasanya naiknya malam. Jadi jam 9 dan 10 malam kita naik, tujuannya adalah sampai sepuncak. Nanti turun lagi, jadi tektok tapi malam-malam. Jam 9-10 kita naik, kebetulan saya masih rajin olahraga ya, naik bola dan lain sebagainya. Jadi fisik lumayan bagus lah. Nggak ngerti namanya manajemen perjalanan. Jadi saya kebut aja nyampe atas. Nyampe atas itu jam 2 atau jam setengah 3 pagi. Sebelum nyampe puncak, air sudah habis, makanan sudah habis, itu belum nyampe puncak. Teman-teman saya bubar semua, ada yang cepat, ada yang lambat dan lain sebagainya. Akhirnya bayangin setengah 3 pagi, nggak ada gear apapun, anginnya baru gede banget di atas, dan itu akhirnya kedinginan. Akhirnya kita nyari lembaran-lembaran untuk menyelamatkan diri dari angin dan lain sebagainya. Nah itu jadi pembelajaran pertama yang menurut saya sangat berharga walaupun itu mengancam nyawa sebenarnya saat itu, karena saat itu memang nggak terjadi. Terus berlanjut ketika kuliah, alhamdulillah sudah banyak pembekalan, latihan dan lain sebagainya. Tapi pernah kejadian juga naik Sindoro juga, saya naik Sindoro ini sudah beberapa kali sempat kesasar. Jadi naik gunung tadi yang disampaikan Mbak Alsi, walaupun kita sudah kenal, sudah sering lewat,
bisa itu. Dan itu harus diantisipasi. Akhirnya saya harus stop, makan dulu pagi, baru orientasi medan, baru tahu jalurnya, kita balik ke jalur lagi, baru kita sesuaiin lagi. Dan ada beberapa yang harus kita antisipasi. Itu beberapa kejadian. Jadi kalau apakah pembagian saya set itu terus enggak? Awal-awal enggak, kebanyakan enggak. Tapi begitu mulai masuk kuliah, apalagi setelah pekerjaan itu cukup berubah. Nah, resiko kegiatan obrol apa saja sih? Jadi kalau kita melihat dari kondisi aktivitas kita, yang paling umum adalah diri kita, resiko buat diri kita, sama mungkin terkait dengan lingkungan yang ada ya. Nah, kalau kita lihat di sini paling umum kalau untuk visi kita ya kecapean, mungkin yang parahnya pada hipotermia dan sebagainya itu menjadi resiko-resiko yang akan dialami oleh benda itu. Ini bukan kaki saya ya. Kalau bilang lagi kurang ya, tapi kemarin saya coba jalur benar-benar kurang. Jadi beberapa kali kurang. Kenapa? Karena memang mungkin secara fisik kurang untuk persiapannya. Jadi kita harus menyesuaikan juga ya. Terus yang kedua, ini perjalanan sama bapak-bapak gajah kita Gede Pangrango ya. Jadi naik Gede terus ke Pangrango terus turun lagi. Saat itu alhamdulillah pemandangannya sebatas 50-100 meter saja. Hari ini nggak ada lagi. Mau nyampe mau Gede mau ke Pangrango sama aja gitu kan. Sepanjang jalur ada seperti itu. Sebenarnya ada video yang menarik, cuma saya nggak berani ngambil kan ya. Kita pembina ya. Tapi kita tetap bahagia dengan kondisi seperti ini. Terus ini terkait dengan lingkungan ya. Jadi kondisi di lapangan itu sangat, saya yakin di sini sudah banyak pengalaman. Perubahannya sangat bisa drastis sekali. Kita foto di atas 5 menit 10 menit kemudian sudah ketemu tembok aja. Nanti kasih turun cerah lagi dan sebagainya. Itu yang sering kita alami dan kita harus pahami itu. Kayak kalau kita lihat di sini ada badai. Siapa yang pernah ngalamin badai di gunung? Gimana rasanya? Sering ya? Ada yang pernah ngalamin badai sampai kena hujan ranting? Saya pernah kena hujan ranting di Merbabu. Jadi kita balik lagi ke ruangan selokan, kita berlindung, tutupin badan dengan carrier karena di situ ranting-ranting itu pada patah menghujani tubuh. Takutnya kena mata, kepala dan lain sebagainya. Kita harus menyelamatkan diri. Itu jalur lintas gitu, karena di bawahnya pemancar. Nah itu yang menarik. Jadi resiko-resiko ini yang perlu kita ketahui, terus kita identifikasi, terus nanti kita antisipasi. Terakhir adalah kita yang menyesuaikan, bapak-bapak itu. Kenapa? Karena bisa jadi resikonya sampai dengan level yang tidak bisa kita tolerir lagi. Contohnya misalnya, Pak Bang Pau pernah kejadian yang Bang Pau yang kita naik di sini. Bang Pau ini salah satu member gajah yang paling anomali. Kalau kita menghindari panas, beliau ini selalu mendatangi matahari. Tapi pada kondisi ini benar-benar untuk beberapa orang akan menjadi problem banget. Akhirnya memutuskan ya, Bang Pau ya, kita setelah gede kita turun karena memang kondisinya cukup ekstrim cuaca dan lain sebagainya. Akhirnya ada beberapa yang langsung switch balik ke Cibodas. Jadi kita harus siap untuk menyesuaikan jalur kita. Karena di situ kalau tidak itu akan membahayakan diri kita sendiri ataupun teman-teman yang lain. Jadi adjustment itu penting gitu. Karena di Indian kondisi-kondisi yang tidak bisa kita kontrol itu ya kita yang harus mengontrol diri kita sendiri. Terutama kita memutuskan untuk stop, this is it, udah selesai. Saya cukup di sini, saya menyelamatkan diri, saya akan selesaikan di sini. Nah itu ada beberapa kondisi yang memang harus diputuskan seperti itu. Kita mengingat di surat Al-Baqarah ayat 195 itu ada disampaikan firman Allah SWT, janganlah jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Jadi itu adalah kata-kata firman dari Allah yang sudah cukup jelas disampaikan dalam konteks apapun, dalam situasi apapun. Sebisa mungkin kita tidak memposisikan diri kita, mengakibatkan diri kita dalam kebinasaan. Kecuali kalau misalnya meninggal, itu perang dan sebagainya itu biasanya tidak. Tapi kalau kondisi tertentu ya kita harus cari yang mana yang paling aman. Selanjutnya, nah ini teori. Jadi kalau di pabrik, siapa yang kerja di pabrik atau yang ada kerja, biasanya ada safety dan lain sebagainya. Kita secara safety itu kita punya diganti kontrol resiko. Jadi bagaimana kita
Contohnya, kalau kita biar nggak kedinginan gini, eliminasinya gimana? Ya? Oh, jaket itu udah lahir. Maka eliminasinya ya kita rebahan aja di rumah. Itu adalah eliminasi. Apa yang mendekati bahaya? Benar itu. Jadi eliminasi adalah seperti itu. Konsep safety itu adalah mengeliminir. Jadi kalau ada bahaya, ngapain didatangin gitu. Nah itu adalah yang prinsip utama karena menjadi hal itu akan otomatis kita benar-benar bebas dari resiko atau risiko. Itu yang pertama. Tapi ada yang mau rebahan aja enggak? Ya, pergi jalan-jalan. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Kita lanjut yang kedua. Nanti akan ada namanya substitusi, dicari yang lebih ringan. Jadi kalau kita misalnya elevasinya ekstrim, kita main yang rendah aja, yang tidak terlalu beresiko. Nah itu bisa juga. Jadi tidak terlalu kedinginan. Selanjutnya adalah engineering. Engineering itu rekayasa. Biasanya kalau di luar negeri itu biasanya suka menyediakan apa ya kayak pelindung yang kayu itu ya, shelter itu yang memang disediakan khusus untuk stay di situ. Itu yang permanen, statusnya adalah permanen secara engineering rekayasa sudah disediakan. Jadi kita tetap menikmati dengan kondisi yang nyaman. Contohnya kalau kita berada di glamping misalnya, glamping berada ada tempatnya yang bagus, suhunya mungkin ada heaternya dan sebagainya, itu adalah engineering itu. Rekayasa yang memang tempatnya kita kondisikan bisa aman. Gitu. Nah, sedangkan kalau kita di gunung, hampir bisa kayak gitu kan. Kecuali kalau kita punya duit bangun dulu nanti di sana kita sebentar kita buka. Nah, kalau tidak bisa kita lanjut ke administrasi. Administrasi itu adalah fokusnya adalah pengaturan diri kita, pengaturan perjalanan, pengaturan peralatan, pengaturan metode dan lain sebagainya. Dan naik gunung paling banyaknya adalah di situ. Bagaimana kita meregulasi diri kita, kondisi sekitar kita, sehingga itu bisa mensupport kita, walaupun secara kondisi tidak bisa kita atur. Situasi lingkungan tidak bisa kita atur, itu nggak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah regulasi diri kita dan segala persiapannya kita. Itu adalah yang terkait dengan administrasi. Dan terakhir adalah APD. APD itu alat pelindung diri, segala sesuatu yang nempel di badan kita itu APD. Mulai dari jaket, windbreaker, sepatu, mungkin ada kacamata, buff, topi dan lain sebagainya, itu adalah APD. Jadi bagaimana kita memproteksi diri kita. Nah kalau kita melihat dari sisi resiko di sini orang di sini APD itu nempel ke orang. Kalau yang tadi itu nempelnya semua ke resikonya. Nah kalau paling efektif ya resikonya dihilangkan. Gitu. Tapi kita tidak main di situ. Kita mainnya di administrasi, pengaturan dan APD. Jadi kita main di situ. Konsekuensinya apa? Kalau kita ngomong di safety, resiko paling besar itu apa sih? Ya? Resiko paling besar naik gunung apa? Ya, tidak. Maksudnya pasti. Aspek yang paling kontribusi dari resiko kita apa? Dingin. Capek. Banyak kan? Ya, oke. Kalau prinsipnya di safety, yang paling beresiko adalah manusia. Kenapa? Karena manusia itu paling susah diatur, ya, dikasih tahu jalan yang baik, dikasih harus training, tetap maksa dan lain sebagainya. Ya, paling beresiko itu sebenarnya manusia. Sedangkan lingkungan itu hanya menyesuaikan saja dan kita bisa regulasi diri kita. Kalau kita ngatur orang, karena kalau kita kompetensi, apakah dengan training cukup, dengan pelatihan cukup, sesi cukup? Nggak cukup, karena yang paling efektif adalah experience sama exposure. Jadi harus dengan exposure yang banyak, pengalaman yang banyak. Sorry ya Pak, jadi saya mudah. Yang paling banyak, misalnya experience sama exposure-nya mahal daripada saya. Jadi seminggu sekali, seminggu 2 kali ya di gunungnya. Misalnya 3 kali. Oke, saya mengkonsepkan sesuai dengan struktur lawan dengan safety aja. Nah ini adalah paling gampang nih gambarnya. Ini adalah gambaran paling gampang tadi implementasi resiko ya. Bedanya antara safari sama pembelajaran apa di sini? Betul. Kalau di kebun binatang,
Jadi ini adalah salah satu viewpointnya Grand Canyon, dibikin orang umum bisa, kalau Grand Canyon kan ya dropnya jauh ya, bisa nyampe ratusan meter gitu kan ya. Biar dapat pemandangan bagus, akhirnya dibikinlah namanya bridge seperti ini kayak kapal kuda. Jadi disediain platform, ada handle dan lain sebagainya. Jadi siapapun silahkan bisa lewat. Mungkin yang mau biar ketinggian akan bermasalah, tapi kalau yang normal harusnya bisa lewat aja, bisa melihat pemandangan menikmati. Tapi kalau yang kanan ini hanya orang-orang tertentu saja yang bisa. Yang atas ini. Jadi saya dari gambarnya Mas Arif nggak ada soalnya yang kamu gimana ya? Ada Yang foto beliau. Oh yang foto. Yang ngajarin. Oh yang ngajarin. Jadi kalau kita melihat yang bawah ini, ya kita ajarin orang oh ya udah lewat aja sama aja tempat pagar nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang di sini itu harus diatur terkait dengan pelatihan, kompetensi dan lain sebagainya. Ini yang membedakan antara kalau kita di tempat yang terkontrol sama yang di alam. Nah, bentar. Cara kita memproses itu terkait dengan mungkin ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin ada tambahan, silakan nanti. Yang pertama adalah ketahui jalur dan cuaca yang akan dilalui, itu yang pertama. Saat ini media sudah cukup banyak. Paling gampang nyarinya adalah GPS yang pertama. GPS itu tinggal kita download, kita browsing, kita download, kita akan ngerti elevation gainnya berapa. Ini adalah Gunung Argopuro. Kalau kita lihat ini enak banget nih landai, ya. Landai. Tapi ini jadi kalau bisa lihat di sini, kita bisa mengidentifikasi nih dari awal. Memang agak ekstrim di awal, nanti nyampe Sabana besar nggak aman, dikasih dan sebagainya nggak aman, santai. Itu memang ini kalau buat kita ya kalau pakai turunnya ya namanya. Apa ruang beda dari teknik Oke, ini yang paling gampang ya. Jadi kita menggunakan peralatan GPA yang semua sudah cukup banyak tersedia di beberapa platform. Jadi kalau kita mau browsing tinggal aja Google GPA Argopuro yang mana, GPA selamat yang mana, dan lain sebagainya. Cek. Terus selanjutnya yang kedua adalah YouTube. Rekan-rekan semuanya bisa nyari YouTube pendakian biasanya seperti apa rasanya medan-medan ekstrim di titik mana itu bisa diketahui. Itu paling mudah karena saat ini aksesnya semua ada. Itu adalah salah satu benefit di mana itu pendakian itu menjadi tren. Kita ada misalnya Ajisaka Bogor, puncak 2 ya kan. Ini adalah gunung yang favorit buat Pak pembinanya dari Gajah. Jadi setahun 3 kali atau 4 kali biasanya. Terus ini berbagus cantiknya seperti ini, tapi jangan dibohongi dengan cantik di atas karena pembagian awalnya lumayan menikmati ya. Kami bikin bawahnya terus Gunung Kerinci saya alhamdulillah belum, mungkin nanti diberi kesempatan mungkin juga bisa kita lihat. Tapi minimal kita bisa memetakan posisi-posisi kondisinya seperti itu. Nah kita juga sebenarnya punya resource yang cukup banyak di internal baik itu di Gajah, di Salam, karena sudah cukup banyak yang menjadi gunung, jadi kita bisa saling bertanya kalau ada problem, ada referensi. Yang kedua adalah rencana perjalanan. Ini mau seperti apa rencananya, kan? Jadi rencana perjalanan itu macam-macam. Di Gajah itu kalau kita yang menikmati take off ada yang camping ada yang mau cuman bivakan main-main ada gitu kan ya. Terus terakhir mau nyari tukang bubur juga ada. Jadi kita pun memetakan jalur-jalurnya di mana gitu. Ada jalur spesial di Gajah. Oke, ini contohnya kalau misalnya kita lihat di sini contoh posisi kalau kita melakukan take off ya kita akan menyesuaikan jalurnya seperti apa, badan dan sebagainya. Nah, rencana perjalanan dengan kondisi fisik itu bisa jadi saling menyesuaikan. Kalau fisik kita belum sesuai dengan
karena itu cukup effortnya cukup besar. Contohnya saya ketika latihan sama anak-anak, yang pertama adalah saya camp dulu, menyesuaikan, melihat kondisinya. Atau kalau TikTok, EG-nya berapa dulu, nyampe nanti balik lagi. Karena di Sentul banyak. Kemarin saya coba 2000 pun dapat gitu, 2500 pun kalau mau 4000 pun bisa gitu, kalau mau latihan ya, bahkan di Sentul pun bisa. Kita melihat kapasitas badan kita. Yang kedua, ini adalah pendakian santai. Kalau dibilang Gopuro itu menanjak, enggak, ini data. Kita lihat di data, itu memang seperti ini. Ini real, jadi tidak ada yang. Terus yang kata ini adalah satu momen kita nanti kita bisa berbicara, kita bisa nanti enak, gitu kan ya. Jadi kita dimakan berbagai kali, kita masak bakar ayam, dan ini ayam dan entoknya kita bawa hidup, jadi dipotongnya di atas. Besok saya mau nonton kambing ya, itu beda. Jadi rencana perjalanan ini perlu kita buat sesuai dengan kondisi targetnya nanti, gitu kan? Apakah kita mau bawa seperti apa? Nanti hubungannya bisa juga ke slide selanjutnya. Selanjutnya persiapkan fisik dan mental. Fisik itu mungkin ya berapa ya? Mungkin sekitar 40-50%, tapi yang memang paling besar itu adalah mentalnya. Tapi tidak bisa kita samakan dengan fisik. Karena fisik ini yang akan membuat kita yakin bahwa kita bisa dulu di perjalanan. Nanti baru akan dihajar mentalnya ketika kita jalan. Nah, kalau latihan fisik biasanya kita akan bisa dengan medan-medan yang ada dan bisa kita sesuaikan ya dengan elevasi yang akan kita dapat. Misalnya kalau saya mau naik gede, diametri tektok EG 1400, minimal kalau mau latihan di Sentul EG-nya 1400, itu gampang banget dapatnya. Kita dari Panisa turun, naik ke Jabe, turun lagi, naik lagi, balik lagi udah 1200-an. Bahkan nyampe Amrang pun bisa nyampe 1200-an. Jadi secara fisik sangat gampang sekali kita lakukan pelatihan. Dan ini pastikan dengan bertahap ya, karena kalau tidak takutnya yang pertama cedera, itu yang resiko paling besar. Yang kedua, kalau kita bawa anak-anak, mereka takutnya adalah trauma, tidak mau. Kenapa? Karena kalau trauma, akhirnya mereka tidak tertarik, tidak mau jalan lagi, dan itu akan ke belakangnya akan terpatri di kepalanya bahwa ini berat, susah, dan lain sebagainya. Nah itu harus kita lakukan secara bertahap. Pelatihan, ini pengalaman pribadi saya membawa anak saya yang kecil saat itu kelas berapa, 4 atau 4 SD kalau saya sendiri. Pertama adalah camping, itu kita latihan mulai dari Cisador, terus nanti ke Kencana, terus sempat ke Papandayan dan lain sebagainya yang kira-kira bervariasi, lihat elevasi, melihat dinginnya, suasananya dan lain sebagainya, sehingga kita oke, anak ini siap, yuk kita jalan. Nanti kita jalan dengan prosesnya ya kita menyesuaikan juga ya. Dan nanti di belakangnya ya ada beberapa pendampingan dan lain sebagainya. Jadi kondisi fisik ini cukup penting, sangat penting di samping yang mental tadi. Nah kalau mental sesuai guru kita sampaikan ya kalau mau naik gunung ya latihannya di gunung. Dan kalau hujan ya nikmati aja hujannya, itu adalah latihan mental. Kalau kabut ya nikmati aja kabutnya. Gitu. Karena mau nggak mau itu akan kita hadapi, belajar menerima apapun kondisinya. Selanjutnya adalah persiapan peralatan dan perlengkapan. Di sini kita tentunya menyesuaikan rencana perjalanan tadi ya. Jadi misalnya saya mau tektok, jangan berat-berat kalau tektok. Pak Aziz mungkin punya pengalaman ya tektok dan Pani bisa ke Jabe, bawahnya kayak mau camping. Gara-gara apa? Gara-gara ya. Ini Pak. Terlalu lurus sih Pak, jadi harus tahan. Jadi ketika kita melakukan perjalanan kita sesuaikan, dan itu juga bisa jadi antara satu orang dengan orang lain yang berbeda. Saya misalnya, saya tidak cukup kuat kalau dengan cuaca yang dingin. Ketika camping, saya relatifnya akan bawa double triple gitu. Kenapa? Karena saya nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Itu harus kita sadari. Jadi peralatan-peralatan yang kita sediakan pun sesuai dengan kondisi kita, anak kita atau teman-teman kita yang harus kita tanyakan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya dari itu udah jelas itu camping, kebutuhannya seperti apa. Syukur-syukur kalau kita punya dana ya, kita punya yang punya ultralight dan sebagainya yang bagus, nah itu bisa kita gunakan.
Selanjutnya aparel. Ini spoiler ya, yang ada di belakang cukup enak. Jadi yang breathable, yang memang cepat bersirkulasi udaranya. Kalau enggak dia akan meletup panas. Dan kalau basah juga lama-lama harus cepat menguap gitu. Karena kalau tidak akan dingin. Kita enak. Pertama mungkin anggap apa nih kaosnya dingin, badan panas. Setelah 50 menit suhu badan mulai turun ya, kita harus bina. Makanya harus ganti dan sebagainya. Nah, kalau kita pakai menggunakan kaos yang breathable, yang gampang menguap, itu akan jauh lebih memudahkan kita ketika kita menyesuaikan. Jadi itu penting. Terus yang kedua, turun dari misalnya kalau kita mau tank top dan lain sebagainya ya sesuaikan kebutuhannya. Jangan sampai terlalu berat. Karena kalau terlalu berat membebani kita. Nah yang terakhir ini adalah mungkin alat support ya. Supportnya yang saat ini menurut saya sangat membantu. Itu adalah alat navigasi. Alat navigasi ini macam-macam. Tadi setelah kita download pakai GPS, setelah kita download, kalau kita punya dana, kita bisa investasi ke wearable device yang kita seperti jam dan sebagainya. Itu akan sangat-sangat membantu kita. Jadi mengarahkan kalau salah jalur dan sebagainya. Ini sangat penting karena pengalaman saya bahkan yang sudah beberapa kali naik gunung yang sama, ibaratnya masa sih akan nyasar, ternyata nyasar juga. Pernah nyasar. Jadi ini sangat penting. Apalagi kita punya medan baru yang arti ini akan sangat membantu kita untuk mengarahkan. Nah kalau nggak bisa, nggak punya duit nih, ternyata terlalu mahal untuk jam dan sebagainya, silakan Pinjam. Oh bisa, boleh. Saya lagi mbak, ada ya? Lahan bisnis. Kita bisa download GPS Viewer, ada di HP. Silakan di HP itu bisa offline, jadi bukan offline ya. Maksudnya kita bisa pakai airplane mode, GPS masih nyala, itu akan membaca posisi kita di mana dan sebagainya. Dan selama vegetasinya nggak terlalu lembab, itu masih bisa presisi dan itu menjadi peringatan buat kita. Tambahan lagi yang saya cantumkan adalah body system. Ini yang penting juga. Kenapa? Saya pengalaman naik gunung mungkin kayak tadi naik gunung udah beberapa kali dari zaman kuliah dan sebagainya, membawa teman-teman dan sebagainya banyak. Tapi ketika membawa anak saya masih nggak pede. Karena kalau ada apa-apa, saya nggak bisa minta tolong. Bisa minta tolong, tapi akan repot. Belum yakin dengan kapasitas diri saya sama istri anak-anak saya gitu kan, kondisinya seperti apa nanti. Akhirnya saya ngajakin Pak Arif misalnya untuk membantu saya ketika awal-awal kita naik gunung, saya harus berdampingi. Jadi kalau in case saya butuh support, ada support system yang langsung tersedia untuk saya, misalnya seperti itu. Nanti setelah 1, 2, 3 kali jalan sudah ngerti polanya, udah yakin kita bisa, nah baru kita bisa mandiri itu. Dengan tim yang terbatas, yang lebih kecil lagi, apakah kita harus ada ahlinya, mungkin ada guide, ada yang memandu jalan dan sebagainya, itu nanti akan menyesuaikan. Kalau sudah yakin, ya udah, dan itu terbukti ya. Jadi bukan cuma yakin, karena kalau yakin saja itu nekat. Tapi kalau sudah bersiap terbukti itu berarti berani itu sudah ada buktinya. Oke, kemudian salah satu persiapan peralatan. Nah, terakhir, kayaknya sudah selesai. Jadi tadi ada aspek-aspek yang bisa kita persiapkan dari kondisi-kondisi itu. Dan yang paling utama adalah tadi yang terakhir adalah segala sesuatu yang sudah kita siapkan, segala sesuatu perencanaan yang kita lakukan, peralatan mungkin tim dan lain sebagainya. Intinya kondisi terakhir adalah decision kita di tempat di lapangan. Kapan kita akan stop? Kapan kita akan lanjut? Kapan kita akan menunggu? Gitu. Contohnya, ketika terjadi badai, keputusan pertama kita akan stop menunggu dulu sampai dengan badai reda. Mungkin kita akan review lagi. Kita lihat ternyata ini semakin lama semakin parah. Apakah kita akan stay di situ dengan logistik seperti itu, atau kita akan turun dengan mempertimbangkan yang ada. Itu kan ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Contohnya dulu ada rekan saya ke Gunung Agungnya, udah berapa ratus meter lagi sampai puncak, gempa bumi. Gempa bumi di mendekati puncak, berapa ratus meter, puncak udah kelihatan. Tapi tetap aja di situ dilarang dibutuhkan tidak boleh naik. Akhirnya turun lagi. Dan akhirnya punya alasan untuk kembali lagi, naik lagi ya.
Oke, mungkin